Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Febrianus Suban. Saya dari kelas 4 IFP, lebih tepatnya kelas profesional, program studi Teknik Informatika, Institut Digital Ekonomi LPKIA Kota Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat sebuah compute service menggunakan EC2 pada Amazon Web Service dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan sistem operasi yang berlabel free tier, kemudian untuk mahasiswa yang memiliki nomor absen ganjil menggunakan sistem operasi Ubuntu, dan yang nomor absennya genap menggunakan sistem operasi Amazon Linux. Kebetulan di sini saya nomor absen saya nomor 7, jadi saya kebagian untuk operasi sistem yang Ubuntu. Kemudian untuk tipenya itu T2 micro, storage-nya default, kemudian tag-nya disesuaikan dengan sistem operasi. Kemudian security group-nya juga disesuaikan dengan sistem operasi. Nah, setelah membuat sebuah server di EC2 itu, kita disuruh untuk membuat sebuah web statis untuk menampilkan informasi seperti nama, NRP, kelas, dan foto profil terbaik. Nah, baik, yang pertama-tama itu kita masuk ke browser. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Teman-teman bisa pakai browser yang lain juga bisa. Ketik aja AWS. Nah, setelah masuk ke sini, jika teman-teman belum memiliki akun, silakan di-create terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung sign in. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah masuk ke bagian ini, kita pilih yang sign in using root user email. Kita masuknya menggunakan email. Nah, kita tinggal input emailnya dan enter. Kita pilih yang root user ya. Enter. Setelah itu kita masukkan passwordnya dan enter. Kita continue. Nah, sekarang kita udah masuk ke dashboard dari AWS-nya. Nah, yang di sini kita bisa lihat di konsol home atau di widgetnya ini sudah ada EC2, kemudian ada building and cost management, dan VPC. Nah, di sini EC2-nya ini kenapa muncul di widget ini, karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba-coba, karena akhirnya dia bisa muncul di sini. Kalau misalnya teman-teman yang baru masuk, baru melakukan pendaftaran kemudian baru masuk, pasti belum ada, dan teman-teman tinggal search aja di sini, ketik aja EC2 pasti muncul. Nah, tinggal klik aja di sini EC2. Kita tunggu, dia akan diarahkan ke halaman EC2-nya. Nah, setelah masuk ke sini, kita tinggal klik aja launch instant. Nah, setelah masuk ke sini, kita berikan nama atau name di bagian name dan tag ini. Saya berikan namanya server ITS. Nah, setelah itu, karena saya kebagiannya di server Ubuntu, di sistem operasi Ubuntu, jadi saya di quick start-nya ini saya pilih sistem operasi yang Ubuntu. Saya klik Ubuntu, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu, untuk mesin image-nya ini kita pilih yang versi 20.04. Nah, kebetulan yang versi 20.04-nya sudah tidak tersedia lagi di sini, karena yang paling kecilnya itu kan 22.04 ya. Jadi saya pilih yang terbaru aja, yang 24.04. Kemudian confirm. Setelah itu arsitekturnya dibiarkan default aja. Nah, untuk tipenya ini kita pakai T2 micro. Jadi kita klik di sini. Teman-teman kalau misalnya coba T2 micro gitu, ketik aja. Nah, ini pasti muncul, ini tinggal klik aja. Nah, T2 micro. Nah, setelah terpilih T2 micro,
kita masuk ke bagian keepernya, create keepernya. Nah, keeper ini sederhananya tuh kayak kata sandi atau password gitu. Kita bisa pakai file keeper ini untuk nge-remote servernya melalui terminal atau melalui apapun itu gitu. Nah, kita kalau misalnya belum punya keepernya, kita langsung create keeper. Nah, di sini namanya bebas ya teman-teman, menentuinnya apa. Yang penting bisa dihafal aja lah gitu, bisa familiar gitu. Saya kunci aja gitu, terus saya create keeper. Nah, nanti otomatis ke download. Nah, nanti masuknya di folder download ya. Nah, setelah itu kita centang HTTPS, hello HTTPS sama yang HTTP. Nah, ini fungsinya untuk ketika kita membuat sebuah web, yang web statisnya si web ini bisa diakses oleh orang lain gitu. Jadi IP kita bisa diakses, IP dari server ini bisa diakses gitu. Nah, setelah itu kita tinggal launch intent aja. Kita tunggu. Nah, setelah sukses, kita masuk ke intent lagi. Kita lihat apakah dia sudah masuk ke listnya. Nah, ini udah ada ya, server UTS. Tapi ini masih pending, kita tinggal refresh aja, Ctrl R. Kita tunggu. Nah, kita pastiin di sini udah running ya. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada IP publiknya, kemudian ada nama kipernya, dan platformnya Linux gitu. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke terminal dengan Windows R, kemudian CMD enter. Nah, kebetulan file keepernya itu di folder download, jadi saya cd ke download dulu. Nah, setelah itu saya remote-nya menggunakan perintah ssh -i, kemudian nama keepernya kan kunci.pem. Nah, setelah itu ubuntu add. Nah, kita kembali ke sini, ambil IP publiknya ini, klik 2 kali, Ctrl C, kembali ke terminal, klik kanan aja, terus enter, terus masukkan yes. Nah, sekarang kita sudah bisa akses ke server kita ya, ini Ubuntu. Nah, setelah itu kita update package-nya dengan sudo update. Kita tunggu. Hingga selesai. Dia masih berproses, kita tunggu. Nah, setelah selesai kita install servernya. Kita boleh memilih, ada bisa pakai Apache atau bisa pakai Nginx. Itu kembali lagi ke teman-teman, pilihannya di teman-teman sendiri gitu. Kalau saya pakainya Apache, jadi saya installnya dengan cara sudo apt install Apache 2 -y. Kita tunggu proses penginstalannya. Masih. Nah, setelah itu kita coba jalankan atau start si Apache-nya ya, dengan cara sudo apt start Apache 2 enter. Valid start. Oh, bukan Apache, sorry. Di sini harusnya sistem CTL enter. Sudo sistem CTL start. Oh, ada typo ya, sorry. Apache 2. Nah, ini baru. Setelah itu kita coba enable dulu sudo sistem
ctl enable Apache 2. Nah, setelah itu kita coba cek statusnya, status servernya udah jalan atau belum, dengan cara sudo system ctl status Apache 2. Nah, di sini udah running ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini aktif atau running servernya. Nah, setelah itu kita coba masuk ke kita coba berikan akses, karena kita kan butuh foto image, jadi kita berikan akses ke folder HTML yang di dalam rootnya server kita dengan cara sudo chmod -r kemudian 77 /var /www/html/enter is not recognized internal sudo chmod var. Oh sorry, kita keluar ya tadi, sorry, masuk lagi. Nah, di sini baru bisa sudo, kita masuk lagi ke servernya, chmod -r kemudian 777/www/html/enter. Setelah itu kita Windows R lagi, kita buka terminal baru lagi, kemudian kita cd ke download, download. Setelah itu kita coba jalankan scp. Nah, scp itu perintah untuk ngupload foto profil kita, karena kebetulan kita bisa cek ya, file explorer. Nah, di sini saya sudah sediakan ya, teman-teman juga sediakan foto profilnya gitu. Ini udah ada di download, namanya kan foto.jpg. Jadi kita tinggal ke terminal ini, scp -i kemudian nama kipernya kunci.pem. Setelah itu nama file fotonya kan foto.jpg dengan ubuntu add. Nah, kita kembali ke sini, klik 2 kali di IP publicnya, copy, tinggal klik kanan aja. Setelah itu /var/www/html/enter. Kita tunggu. Nah, ini proses penguploadan sudah ya. Setelah itu kita kembali ke terminal server tadi. Nah, di sini kita coba nge-chmod lagi, sudo chmod 644/var/www/foto.jpg. Nah, yang sebelumnya tadi kan kita pernah chmod. Nah, itu chmod untuk folder HTML-nya ya. Nah, kalau yang ini untuk file fotonya, biar bisa ditampilin ke web nanti. Enter. Nah, setelah itu kita coba masuk ke nano dulu, sudo sudo kita cd dulu, cd /var/www/index/html, enter. Nah, setelah itu baru sudo
index.html. Nah, ini ada kode bawaannya, default dari server dari Apache 2-nya, kalau nggak salah ya. Kita hapus dulu, kita blok sampai bawah, kemudian Ctrl K. Nah, setelah itu coba kita masukkan kode HTML atau rangkaian HTML sederhana untuk mencoba menampilkan teks. Kita mulai enter aja, kemudian dalamnya coba kita tambah slash head. Di head ini kita tambahkan title, OTS, all outputting, tutup slash title itu, kemudian kita tambahkan body slash body. Setelah itu sini kita tinggal tambahkan paragraf slash. Nah, di sini tinggal kita nama, coba kita bukan nama titik 2 br slash br Suban. Oke, kita Ctrl O untuk save, enter sekali, Ctrl X. Nah, kemudian kita ke sini, kita copy, kita coba apakah dia bisa. Kita masuk ke tab baru, kita ke pojok kanan, kemudian new incognito. Setelah itu enter, paste di sini. Nah, di sini muncul ya teman-teman, namanya berarti servernya udah bisa berjalan. Nah, setelah itu kebetulan kodenya itu saya sudah modifikasi sebelumnya, jadi saya tinggal copy aja, copy kodenya, Ctrl A, kemudian Ctrl C, masuk ke sudo index.html. Ini kita hapus dulu, kita blok semuanya, kemudian Ctrl K, kita klik kanan, paste anyway. Nah, otomatis dia masuk, kita Ctrl O, enter sekali, Ctrl X. Sekarang kita buka ini, kita Ctrl R aja. Nah, sekarang muncul ya teman-teman, akhirnya sudah berhasil, foto profilnya juga udah muncul, kemudian nama juga udah ada sesuai dengan di soal tadi. Nah, ini nama, NRP, kelas, dan foto profil. Ini udah ada nama, NRP, kelas, dan foto profil. Nah, mungkin sekian demonstrasi dari saya. Selamat siang.